Sabar. Oh, baru ngomong. Cek. Cek. Halo, halo, halo. Cek. Halo. 1, 2. Yang aku nggak ada ya? Halo, halo. Yang aku kayaknya nggak ada. Halo. Oke. Cek. Cek. Halo. Cek halo. Halo. Oke. Oke. Selamat sore teman-teman youth. Hai. Ya, halo, bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau mau mulai sesuatu harus diawali dengan doa ya teman-teman. Betul banget. Bismillah dulu sebelum ada yang datang. Jadi kita berdoa dulu ya, semoga hari ini Lancar. Amin. Yang nonton juga semoga interaktif ya. Ya harus dong, karena pembahasan kita kali ini tuh bakal sangat menarik. Betul, menarik banget. Menarik buat kita yang pernah mengalami Betul. ya. Kayaknya semua orang mostly mengalami sih, nggak mungkin enggak. Betul. Karena menurutku ya, kalau misalnya kita bahas soal menarik, sesuatu dinyatakan menarik itu ketika relate. Betul. Ya. Jadi kita juga punya ketertarikan atau empati ya. Betul. Soalnya kita berempati terhadap hal itu, jadi itu lebih menarik kedengarannya. Iya. Oke, nah kita kenalan dulu nggak sih? Karena Ya. mungkin di sini ada wajah baru juga. Punya. Oke, Oh, ya. betul. Oke. Jadi kita mau setting dulu sebentar sambil nungguin. Aku mau menyapa teman-teman dulu nih. Udah lama banget aku nggak ketemu sama kalian. Kemana aja kalian? Gimana liburannya? Oh ya, kemarin libur tahun baru ya. Libur tahun baru kalian pada kemana guys? Kakak di belakang kamera liburan tahun barunya gimana? Menyenangkan nggak? Happy. Ada yang kerja katanya. Ada yang liburan. Nggak ada yang liburan di sini, semuanya kerja keras. Semoga kalian liburannya Ada tuh menyenangkan maksudnya. ya. Kita tunggu collab dulu sambil menunggu, karena aku kebetulan akun TikTok aku menghilang ya teman-teman, jadi aku nggak bisa ikutan. Kak, kalau di sini ngeblur tuh. Sedih banget. Ngeblur. Yeah. Oh ya, ngeblur nggak fokus. Kayaknya gara-gara ada ini deh. Dia fokusnya di depan. Atau fokusnya gimana tuh? Kita menunggu. Halo, itu ada nih masuk Kak Yuma nih. Halo. Ya. Itu orangnya dua kamera. Ini dia nontonnya live beneran, live ya, bukan live streaming tapi live banget. Ini mah di depan muka banget ya. Oke, mantap. Oh iya, share link dulu. Share link di Instagram, teman-teman juga yang lewat boleh banget untuk share di Instagram kalian, atau nggak di WhatsApp atau di Discord. Ya, Kalian yang punya Discord boleh langsung aja di share ke teman-temannya. Barangkali ada yang lagi main Roblox terus gabut ya. Aduh, aku bingung mau dengerin apa nih. Kayaknya semua podcast sudah aku dengerin. Mendingan dengerin kita aja sambil kalian main Discord, main Roblox gitu. Yo. Siapa lagi nih? Halo, oh my god, aduh, mohon maaf ya, aku nggak bisa baca namanya, tapi aku lihat ada yang datang, jadi aku hanya bisa mengucapkan halo. aku nggak pakai kacamata yang betul guys, ini kacamata aku hanyalah settingan, hanya buangan aja. Ini aku performatif banget ya anaknya, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, ini buat hiasan, soalnya aku merasa kacamata tuh udah jadi identitas aku. Siapa nih kalian yang punya ciri khas kayak gitu juga? Soalnya kadang-kadang orang ada yang diinget gara-gara dia pakai behel, gara-gara ada yang rambutnya selalu pendek kayak gitu. Nah kalau aku tuh karena terbiasa pakai kacamata, jadi aku tuh pasti pakai kacamata kemana-mana. Meskipun kacamatanya bolong, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada frame-nya. Itu bukan kacamatanya yang penting ya, bukan kacanya justru, frame mata ya ini namanya. Udah bukan kacamata lagi. Ya, Oke. Di siapa aja nih? Mungkin kita sapa-sapa dulu aja kali ya. Boleh, kita sapa-sapa ini dulu. Ada Kak Yuma, Kak Di, halo. Dan ini ada Kak, siapa lagi nih? Kak Di Your Base. Terus itu nggak kebaca ya, jauh ya. Terus juga ada Kak Rich underscore Al. Halo, welcome. Ini aku bacanya dari deket aja ya, karena repot ya teman-teman. Makanya kalian jaga kesehatan mata deh. Saran aku, meskipun kita sekarang mostly harus ada kegiatan yang menyangkut layar ya. Screen time, kita pasti screen time lama banget nggak sih? Ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita pengen terhindar dari radiasi, kita juga bisa pakai kacamata nggak sih kalau sekarang itu? Kacamata sekarang ada anti radiasi ya. Iya. Murah-murah lagi sekarang kalau di toko-toko online gitu. Iya. Kacamatanya kena radiasi nggak kamu? Enggak lagi. Sayang banget.
banget. Tapi jujur yang belum ada itu di saat kita ini pakai kacamata terus tertutup kacamatanya kalau lihat barang-barang bagus. Nah itu susah, kalau Nah, itu itu susah, susah kalau banget itu tuh. lebih ke kesadaran diri aja ya, Iya. teman-teman. Jangan kalap, ingat kalau misalkan Betul. ada tanggal kembar juga jangan kalap, Nah. nggak boleh. Tapi ya aku sering sih, cuman ya udah itu buat kalian nggak boleh ya. Nggak boleh Cukup tuh. aku aja mengalami, karena itu menyedihkan guys. Bagus tuh kayaknya kalau kita buat kacamata kayak gitu ya. Tapi Kalau itu sih kayaknya tidak mendukung kenaikan ini tingkat penjualan para UMKM. Jadi sebenarnya orang-orang yang kalap tuh menguntungkan kok teman-teman, tapi bukan menguntungkan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Jadi kalau kalap hitung-hitung ngelakuin dagangan orang. Alasan aja itu sebenarnya biar aku bisa boros. Jangan ditiru. No. berarti kayak impulsif ya kalau ini. Iya, impulsif. Saya terlalu terpapar radiasi kak, ku terjebak. Hey, situ sudah bukan ya itu. Jadi itu ada lagu Julia Radiasi. Tapi mohon maaf teman-teman. Gimana lagunya siapa tuh? Itu lagu grup lama aku ada, namanya Lunite. Barangkali penasaran boleh langsung cek aja. Cuman karena hari ini aku sudah tidak terikat dimanapun ya kawan-kawan, kecuali di Telkomsel, Yothab dan Bayu. Jadi say goodbye dulu. Sekarang aku memiliki identitas yang baru ya kawan-kawan. Jadi boleh sambil nunggu, kalian boleh sambil tap-tap ya teman-teman. Oh, gak fokus. Oh ini fokusnya ke sini. Nah, fokusnya ke sini ya. Tolong fokusnya ke muka aku aja. Oke. Terlalu terang. Terlalu terang. Dan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di layar teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat juga di situ. Kalau misalnya teman-teman mau cerita secara langsung itu bisa banget. Betul. Nanti topik kita hari ini seru banget sih. Iya. Bakal seru banget kalau Mungkin buat aku. Ini di belakang ini ada sedikit apa ya? Spoiler. Ya, spoiler. Kita. Kebaca nggak? Harusnya kebaca ya. Bisa kebaca sih sama kalian, nggak mungkin enggak. Jadi sebelum kita masuk ke topiknya, ini mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal sama kita. Karena di sini Yothab punya wajah baru. Kalau aku sebenarnya wajah lama ya, tapi aku sudah lama tidak muncul. Jadi kita kenalan lagi aja, takutnya ada yang lupa. Dari yang sebelah sana dulu, boleh dong wajah baru. Ini aku member baru. Halo semuanya, kenalin aku Adam dan aku sekarang bakal jadi host di salah satu acara program yang benar-benar menarik dan bakal kita spill nanti nih. Betul. Semoga aja program ini kalian bakal tetap stay tune karena aku yakin kalian pasti bakal tertarik sama program ini. Seru banget kok, seru banget. Aku bisa jadi halo. Nah, kayaknya kita mundurin bantalnya nggak sih? Jadi kayaknya nggak fokus ke muka aku, jadinya gimana sih? Udah cakep. Ayo kita mundurin. Up. Nah, kurang dikit lagi. Nah, udah di sini aja nggak apa. Nah, jadi fokusnya ke muka kita ya. Jadi tolong kamera ada muka saya, muka Adam. Oke, teman-teman juga yang udah join boleh banget buat langsung komen-komen, cerita-cerita atau enggak kalian share deh ke teman-teman kalian. Nah, kita lanjut perkenalan dulu ya. Jadi buat teman-teman, kembali lagi bersama aku Udin di Yothab Jabar. Aku udah lama banget gak ngisi Yothab Jabar ya teman-teman. Karena kemarin aku liburan dan aku baru beres UAS dan semoga sekarang di sela senggangnya kehidupan aku akan kembali menemani kalian, mendengarkan suara aku lagi kalian meskipun kali ini aku tidak bernyanyi, aku hanya yapping ya, tapi semoga kalian tetap menikmati gitu. Tapi skillnya masih sama. Semoga saja. Vokal tuh. Betul. Semoga aja. Oke nih teman-teman, kita lanjut dulu. Jadi aku yapping ini mau ngapain sih? Kalau biasanya kita di Yothab Jabar tuh ada sesi buat idol, ada sesi buat bintang tamu kita yang biasanya tuh penyanyi juga. Nah kalau sekarang kita bakal ngebawa topik yang agak baru ya. Yaitu apa tuh Kak Adam? Topik terbarunya adalah cerita sekolahku teman-teman. Ramai kan teman-teman? Karena ini audiensnya banyak sebenarnya. Audiensnya banyak banget. tapi di belakang kamera ya, di belakang kamera gitu. Ini seru banget karena siapa sih yang nggak pernah sekolah? Itu dia. Pasti kalian juga pernah mengalami dan teman-teman di sekolah tuh seru-seru banget. Betul banget. Orang belajar ini itu banyak banget yang bisa dilakuin teman-teman di sekolah. Dan tentunya kalau misalnya di sekolah tuh biasanya banyak banget momen-momen yang tak terlupakan. Betul banget. Ada nggak momen yang tidak terlupakan di sekolah kalau dari kalian? Ada. Apa tuh? Ditolak. Ya. Oke. Aduh, berat ya. Itu paling berat. Kayaknya itu menjadi permasalahan universal ya sebenarnya. Universal ya.
Nah, karena universal, berarti banyak yang punya kendala yang sama, tapi nggak ada wadahnya. Betul. Nah, maka itu adanya cerita sekolahku tuh teman-teman bisa ceritain apapun yang teman-teman pengalaman teman-teman, ya wadahnya di sini. Betul, wadahnya di sini kamera, Sini ya, kamera, sini ya. kamera di sini kamera. Repot Oke. repot ya. Betul. Dan jadi kalau misalnya teman-teman nih, aku masih bersekolah, aku punya pengalaman seru di sekolah, kalian boleh banget langsung komen aja atau minta aku pengen dong cerita-cerita secara langsung. Nanti kita naikin tuh. Kita ATC nanti. Kalian tinggal naik aja gitu. Nah, terus tapi aku pengen tanya deh. Kadang sekolah di mana sih? Aku di Bandung. Di Bandung. Sekolahnya ya nggak perlu disebut, ada lah ya. Adalah pokoknya. Adalah Jangan pokoknya. di ini banget lah. Yaudah, jangan Oke. terlalu dianuin ya. Ya. Adalah pokoknya gitu. Tapi sekolahnya tuh gimana sih selama masa sekolah? Jujur, kalau misalnya mau cerita ya, pengalaman sekolahku tuh dibilang menyenangkan. Hah? Cuman memang di sekolahku tuh kan pada saat itu ya kita semuanya terkena dampak lah ya sedunia sama COVID. Ah iya betul banget. Jadi itu aku cuman dapat 1 tahun sekolah di sekolah. Di SMA ya, pas kita masih Iya. SMA betul. Ih aku juga sedih banget lagi SMA Iya. aku kayak gitu. Kita kayaknya bonding sama teman-teman di kelas tuh cuman ya paling lama 1,5 tahun. Iya. Jadi ibaratnya lagi nyaman-nyamannya tapi harus pergi. Betul. Sumpah sedih banget. Padahal orang-orang tuh bilang katanya masa SMA tuh masa terindah. Betul. Kita masa terindah tuh cuma dapat 1,5 tahun. Betul, teman-teman. betul. Karena COVID. Aduh. Iya. Sayang banget sih. Tapi buat aku yang paling berkesan nih kalau misalnya pas lagi di SMA itu adalah karena pada saat itu tuh nggak ada lagi kayaknya ini nggak ada momen khusus kayak gimana gitu ya. Akhirnya aku jualan tuh Kak waktu SMA tuh, jualan es krim mochi itu. Karen, ini jiwa entrepreneurnya ada Ya. banget nih. Jadi kalau nggak ada mochi tuh jadi mochi di hidup aku tuh menjadi belahan jiwa. Gila, mochi sebagai Sumpah. belahan jiwa ya. Kalau mungkin Iya. teman-teman yang lain mah punya si ayang bed gitu. Kalau ini mochi ya karena tadi tertolak kan katanya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa kita bersedih bersama-sama. Di sini ada juga yang ditolak, ada juga yang ditolak. Boleh cerita dong. Kayaknya Kak kecintaan SMA. Ritz Al coba nih. Kak Rizal pernah nggak ditolak? Pernah nggak? Oh pernah tuh katanya pernah katanya dia pernah ditolak. Kayaknya itu bener ya permasalahan universal. Ya. Tapi kalau aku sih untungnya nggak pernah ya karena aku kalau di sekolah tuh no lab teman-teman. Aku datang ke sekolah belajar pulang. Aku bener-bener nggak bakalan berdiri dari kursi tempat aku kalau aku nggak buat ngumpulin tugas atau dipanggil sama guru. Serius atau nggak ke WC. Aku senolab itu teman-teman kalau. Kenapa tuh alasannya kalau boleh tahu? Karena aku wibu. Yes. Tapi mantap. kayaknya Udin ini Kak Udin ya udah ya, Kak Yudin. Yudin. Ya, Yudin ya, sorry. Kak Yudin ini aku ngelihatnya adalah wibu kan tadi? Iya betul aku Wibu terkeren yang pernah aku. Iya terima kasih loh Kak Adam gila. Tapi Kak Adam suka anime gitu gak sih? Apa? Suka anime gitu gak sih atau enggak hal-hal yang berbau Jepangan? Kurang? Enggak, kurang sih. Tapi pernah waktu itu nonton film anime yang apa ya? Yang ini loh. Apa tuh? Yang anak kecil diurus sama tentara tuh. Oh. Terus yang dia cacar ya sakit itu apa? Iya, Grapes. itu pasti aduh lupa lagi judulnya. Yang Grapes dia apa gitu? Iya itu. Iya. Yang ini dia makan batu. Ya, Aduh, sedih itu. banget. Itu kayaknya semua orang pernah nonton gak sih? Iya. Tapi aku gak mau nonton. Aku gak suka hal Iya. sedih. Aku gak suka hal sedih teman-teman. Tapi yang semua orang pernah nonton sih yang jelas Doraemon ya. Ya. Siapa yang gak pernah nonton Doraemon? Naruto. Itu kalau mau ngaji itu nonton dulu Iya. atau enggak kita buru-buru pengen pulang ngaji biar bisa nonton. Gitu. Betul. Melenceng dikit ya tapi nggak apa-apa namanya juga anak muda. Gen Z biasa lah. Kita Iya. terdistraksi sedikit langsung jalan gitu. Nah, jadi di sini kita mau balik lagi ngebahas tentang sekolah. Nah, Kita terlalu excited kan? iya, Terlalu excited banget. Gantian. Aku pengen ditanya dong, Oke, mungkin tadi kan kakak tanyain, aku tadi udah ngomong aku sekolah di mana belum? Belum. Belum ya. Mungkin kita sekarang tanya dulu nggak sih kayak misalnya kalau aku nih teman-teman, aku dari SMA 11 Bandung, Oh, teman-teman keren buat banget. yang tahu. Kalau kakak? Aku dari SMA Angkasa di Bandung Wow. juga. Tapi di Kabupaten Bandung ya, bukan di Bandung. Angkasa tuh ada 2 kalau bukan hanya di langit, tapi ada sekolah namanya Angkasa juga. Itu namanya Angkasa karena base-nya kita militer gitu. Kita Berarti- semi militer sekolahnya gila keren banget. Berarti udah bisa ngendaliin pesawat ya? Oh pengennya sih kayak gitu ya, Oh, cuman iya. kebetulan kita waktu itu tidak dibolehin gitu, jadi takutnya
dar. Jadi Ya, ya kalau bahaya. Tapi kalau ini apa loncat dari di kalau atas itu sorry. sih terlalu ekstrim ya. Kalau kami anak SMA Iya. tuh ranahnya nggak ke situ, tapi Oh. cuma UTBK doang ya. Ya kirain Belajar kalau anak SMA angkasa pengalamannya beda gitu. Wah, kalau itu sih itu udah beda spesifikasi ya harusnya. Kalau aku sekolah di angkasa teman-teman, sama kayak Adam, kita masuk SMA itu pas dalam keadaan COVID ya. Ya. Jadi aku juga hanya menikmati sekolah selama 1,5 tahun. Padahal SMA itu seru banget buat aku. Berkesan meskipun aku nolep ya, bahkan anak nolep pun merasa kalau itu menyenangkan. Nah, mungkin karena misalnya kan kalau kita kan angkatan COVID ya. Iya. Nah, mungkin ada teman-teman sekalian yang kayak misalnya sekarang nih masih sekolah atau misalnya yang full sekolahnya 3 tahun. Boleh dong ceritain kayak misalnya apa, boleh langsung ngomong aja. Nih ada Kak Kal, Abang Daniel. Boleh nih. Halo. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang punya cerita tentang semasa sekolah atau keseruan kalian di sekolah, boleh banget langsung komen aja atau nanti request collab deh. Betul. Nanti kita izinkan gitu. Nah, bahas-bahas tentang sekolah tadi juga. Nah, aku pengen nanya nih, sekiranya kalau misalnya kan kalau tadi tuh kita bahas tentang kayak apa sih pengalaman yang paling memorable gitu kan? Nah, aku mau nanya nih, sekiranya dari Kak Udin sendiri, Kak Yudin, sorry. Selama sekolah ini pernah ikut eskul apa? Oh, ini menarik sih. Kalau aku SMA tuh karena kesempatan kita untuk sekolah sebentar sekali, jadi aku nggak ikut. Gak ikut. Aku nggak ikut ekskul apa-apa. Aku ikut ekskulnya tuh ketika aku SMP. Oh, I see. Ya, aku SMP tuh cukup aktif sih. Tapi di sekolah Yudin ini ada ini gak sih? Apa? Ada eskul di Jepangan. Kalau di aku enggak kebetulan. Oh, Sekolah aku nggak ada. Sekolah aku tuh entah karena aku yang terlalu nolep ya, jadi aku nggak tahu. Mohon maaf nih, gitu. Tapi di aku enggak sih. Nah, kalau di aku ada. Oh iya. Jadi kalau misalnya dia mau eskul tuh mereka pakai baju Jepang. Jadi gini semuanya. Itu kenapa deh? Tapi aku sebagai ibu aku tidak melakukan itu ya teman-teman, klarifikasi duluan. Mohon maaf. Ini maksudnya ini wibu modern. Oh, ibu modern. Iya, maksud. Oke, noted di sekolah nggak ada nggak ada yang seperti itu. Jadi aku tuh di sekolah kalau SMA karena aku nggak ikut ekskul apa-apa, jadi kegiatan aku sekolah pulang gitu. Tapi kalau SMP aku ikut futsal. Futsal. Aku ikut futsal, aku ikut teater, terus aku juga sempat ikut PMR. Kayaknya semuanya aku coba. Akhirnya juga aku. Tapi yang paling lama tuh aku di futsal. Kalau keadaan apa aja? Kalau misalnya di SMA aku cuman ikut ini sih, OSIS. OSIS. Ya, OSIS. Sama basket. Ya. Ya OSIS tuh biasanya ngapain sih? Aku pernah daftar OSIS tapi nggak aku lanjutin gitu karena aku malas ngeliat kalian rapat terus gitu. Ya, memang kadang ya gitu deh kalau misalnya OSIS tuh memang biasanya kan ya kepanjangan singkatan dari organisasi intrasekolah organisasi siswa intrasekolah. Nah, jadi itu biasanya semua acara-acara di sekolah itu yang handle tuh OSIS. Cuman memang kalau di sekolahku culture-nya itu memang OSIS-nya itu cukup strict lah. Jadi pada saat di ikutan OSIS tuh memang meskipun impact-nya dapet tuh, jadi kayak misalnya skill nambah tapi lumayan pressure sih kayak gitu. Karena apa tuh? Oh, jadi harapan guru, Iya. semuanya ya, teman-teman di sekolah. Iya. Bilangnya anak OSIS. Ya karena orang-orang tuh kayak misalnya lihat OSIS tuh harus kayak OSIS tuh harus gini, kalau salah dikit tuh biasanya Ya langsung kayak parah banget, kamu kan anak OSIS Iya. tapi kok kayak gini. Iya. Itu sih ya. Iya. Saya tuh ada di situ. Ya tapi ya gitulah plus minusnya ya. Karena apapun yang kita pilih teman-teman semuanya pasti ada plus minusnya. So Ada kekurangannya juga. Iya. Gimana kita ngadepinnya, gimana kita kayak ini tuh impactnya ini loh gitu. Nah, kalau aku tuh ada juga. Kalau aku kan mostly ikutannya adalah ekskul olahraga ya. Jadi aku ikut organisasi kan ekskul olahraga. Itu tuh seru banget kalau buat aku karena aku orangnya cukup aktif ya. Yep. Aku kurang suka kalau misalkan kayak OSIS kayak gitu kan kegiatannya aku mikirnya kayak aduh ini kegiatan serius banget gitu. Rapat. Yep. Nah, kalau aku tuh lebih suka yang bebas aja. Kayak gitu. Makanya aku ikutannya futsal. Nah, di futsal tuh menurut aku serunya karena ya main bola sih. Sebenarnya itu aja ya. Cuman aku tuh kalau di futsal ketemu teman-teman yang belum pernah aku temui sebelumnya. Karena kalau di futsal kan maksudnya mereka ada orang yang ternyata di kelas tuh dia pendiam
tapi ketika di olahraga wah ini orang keren banget kayak gitu. Jadi aku amazed banget sama orang kayak gitu. Tapi kan bilang kayak misalnya kayak ini nggak suka kayak organisasi kayak apa, nggak suka ikutan yang kayak OSIS kayak gitu. Tapi ya ngomong-ngomong ngomongin tentang itu yang memang teman-teman ini kita gitu ya terutama gitu penting banget untuk ngelihat oh passion kita di sini. Betul banget. Jadi organisasi di sekolah atau ekskul di sekolah tuh emang tujuannya buat itu teman-teman ngembangin bakat kalian. Jadi kalian tinggal pilih aja itu mau di mana dan dinilai ketekunan kalian serta tahun apa. Betul. Seleksi alam ya. Ya, jadi nih bahas-bahas soal ketekunan. Nah, teman-teman bisa nih setelah nonton podcast ini di live, teman-teman tanya ke diri teman-teman passionnya apa, teman-teman tekunin, teman-teman ikutin, improve teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti berprestasi bisa masuk ke podcast ini nanti. Itu dia. Betul nggak? Nanti share-share cerita kan Yap. sama kita. Iya. Nah, ngomongin soal prestasi ini nggak jauh-jauh dari mata pelajaran ya. Betul. Mata pelajaran favoritnya apa tuh Kak Adam? Kalau aku matematika sih. Kenapa matematika? Kan matematika itu mematikan. Karena kalau aku pribadi suka challenge. Oke. Ya, gitu. Kayak menantang. Jadi sebenarnya emang susah banget tapi punya adrenalin sendiri pada saat mengerjakan dan juga saat kayak misal kita nemuin jawabannya tuh kayak punya pride sendiri gitu. Satisfying ya. Ya, betul. Jawabannya udah ketemu tuh. Tapi sebenarnya iya kayak gitu, tapi aku Apa tidak kok suka ide? matematika. Apa tuh? Aku paling suka jelas ya aku paling suka pelajaran olahraga. Wow, Dan oke. aku suka fisika, teman-teman. Yeay. Tapi fisika juga banyak hitung kan? Iya banyak tuh, tapi aku tuh nggak tahu matematika sama fisika tuh beda. Gak tau kenapa ya, tapi aku lebih suka fisika aja. Tapi gini Kak, bahas-bahas soal matkul lagi. Itu kan Beda ya. Kita Mata kan pelajaran matkul ya. deh. Mata pelajaran banyak nih biasanya orang-orang tuh ngomong kayak kita belajar matematika, kita belajar fisika, emang pentingnya buat hidupnya apa sih? Nah, itu sih pertanyaan klasik tuh biasanya. Kalian tuh gak boleh kayak gitu teman-teman. Setiap ilmu tuh pasti ada cara mengembangkannya. Tinggal kalian sejeli apa dalam mengobservasi pelajaran itu. Sebenarnya dalam apa ya, dalam kehidupan sehari-hari tuh banyak kok. Contohnya kamu nggak apa ada nggak yang misalkan nih kayaknya pelajaran ini kayaknya nggak penting nih tapi ternyata kepake di kehidupan sehari-hari. Aku ternyata banyak banget. Banyak. Nggak sadar hal itu selama ini. Dan ternyata pelajaran-pelajaran yang kita pelajari waktu masa sekolah tuh ternyata pentingnya itu untuk ya nguatin mental, melihat kerasnya dunia. Ya nggak kerasa dunia terus Iya. melatih cara berpikir kritis. Betul. Tapi itu sih yang paling penting. Yap. Soalnya kita nggak bisa nih sekarang hidup indis ekonomi, teman-teman, indis ekonomi. Ya. Kita hidup lempeng-lempeng aja tuh nggak bisa. Kita harus melatih diri kita di mana yang paling penting di sekolah. Ya, betul. Kita bisa interaksi sama banyak orang sama itu field yang benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik sih. Ya. Aku dulu tuh gak kepikiran kayak apa sih sekolah tuh kan cuma menuntut ilmu doang. Ternyata aku tuh salah. Terus selama ini aku tidak memanfaatkan sekolah tuh dengan maksimal. Itu sih yang jadi penyesalan aku. Tapi ya kalau misalnya zaman sekarang tuh kita nggak ada alasan buat gak belajar. Dimanapun bisa. Sama siapapun. Mau kita keluar nih, keluar misalnya dari rumah, ketemu siapa kayak di depan, kita bisa belajar. Apa aja tuh bisa dijadikan pelajaran. Apalagi sekarang zamannya digital era. Tuh. Informasi dari mana-mana. Jadi itu semua tergantung mindset. Betul. Tergantung mindset kalian aja. Kalian menganggap belajar itu susah. Oke. Nah, selanjutnya kalau di sekolah tuh nggak luput dari kejadian-kejadian seru atau enggak, sekolah tuh biasanya ada event. Betul. Dan ya, sekiranya dari Kak Yudin ini ada nggak sih event yang paling memorable yang bikin kayak ini pengen 2 kali datang sini gitu? Oh my god. Jadi kalau di sekolah aku tuh kebetulan jarang ya ngadain acara kayak gitu, tapi ada satu event itu enggak yang ada acara undang dari luar negeri, enggak sih. Kalau aku tuh eventnya lebih sederhana, yaitu kita ujian praktek. Ujian praktek apa tuh? Ujian praktek aku tuh dia kabaret. Kabaret. Jadi kabaretnya itu dari 5 mata pelajaran itu disatuin dalam satu kabaret. Nah, jadi dalam si kabaretnya itu harus ada unsur seni budayanya, harus ada unsur prakarya, harus ada bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan bahasa Indonesianya. Jadi tuh 5 mata pelajaran disatuin dan aku harus membuat kabaret. Aku senang banget tuh karena
selama sekolah kan aku nolep ya, aku nggak aktif gitu, kayak di kelas pun aku sangat amat ya nggak kelihatan. Aku adalah aku adalah siswa yang biasa-biasa aja. Tapi ketika ada uprak itu tuh aku merasa teman-teman aku tuh langsung pada ngeliat ke aku gitu, kayak oh ternyata kamu hebat ya di sini gitu, ayo sama kamu gitu. Aku jadi ngerasa oh ternyata seru ini ya gitu sekolah tuh. Itu aku baru ngerasain serunya sekolah pas ujian akhir teman-teman. Sedih banget, makanya jangan nolak. Tapi ngomong-ngomong tadi kan kayak skillnya ke unlock tuh orang-orang kayak semua mata tertuju padamu gitu kan ya. Nah, bahas-bahas soal itu setelah kejadian itu kamu ini nggak kayak ngelanjutin lagi gitu jadi ke dunia yang sama? Tuh, dari situ tuh kan aku jadi sangat amat menyadari kalau ternyata seni itu menyenangkan ini gitu. Nah, jadi aku sekarang tuh mulai tuh ketika lulus sekolah, aku nyarinya tuh kalau bidang yang ke film, kalau nggak ke film tuh ke musik, di kayak gitu, seni peran lah. Aku suka banget ke seni peran kayak gitu. Atau enggak yang berhubungan sama gambar-gambar, crafting gitu kayak gitu, atau enggak menulis. Karena kan waktu itu tuh kebetulan yang menulis skripnya juga itu adalah aku, yang ngedirectnya aku, yang ngedit audionya aku. Pokoknya aku ngerasa kayak oh gila sih, aku ngerasa berubah banget sama. Berarti itu momen yang sakral ya. Betul, itu Sakral. karakter development-nya aku Iya. gitu ya teman-teman. Wow, berarti itu adalah nah balik lagi tuh kayak yang tadi tuh kalau teman-teman nyangka kayak sekolah buat apa mata kuliah ini buat apa sih buat kehidupannya ini Ini buat ini. Kalian tuh gak akan tahu ini tuh akan berguna. buat apa. Iya. Terus hidup tuh selalu unexpected. Iya. Kalau kalian gimana? Kalau- Acara atau event seru di sekolah buat kalian sendiri? Kalau misalnya event yang kayak misalnya serunya buat aku ya, Bat ya subjektif ya, Bat ya. Aku juga sebenarnya sama sih ada kabaretnya juga kayak iya, gitu. kabaretnya juga. Ya, aku waktu itu jadi Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Jadi legenda Iya. hidup ya. Iya, itu apa ya? Agak berat sih karena harus pemeranannya kan kalau misalnya legenda-legenda itu harus kaku gitu kan. Iya, benar. Jadi harus ya mulai dari jalan, dimulai dari dialognya itu benar-benar harus diperhatiin tuh. Seru banget kayak gitu. Karena tuh kalau misalnya kita ngemeranin apa ya tentang kayak sejarah kayak gitu, kan kita berusaha untuk kayak menyampaikan pesan melalui kabaretnya kan. Kalau misalnya dialognya ada yang salah ini nanti salah tafsir malah jadi legendanya Berubah juga. ya nggak bisa jadi Candi Prambanan jadi ada di Bandung misalnya. Ya. Itu ngaco banget ya, itu ngaco terus. Nah. Di Bandung. Itu seru banget gak? Seru. Ya, sumpah. Karena dunia seni itu memang dunia yang benar-benar kita bisa ekspor sama imajinasi kita. Terus juga kita juga nggak ada keterbatasan. Iya. Tuh. Kalau misalkan kita di mata pelajaran biasa tuh kan terpaku sama hal yang ada di buku atau apa yang diajarin guru. Kalau di seni itu kita bebas mengekspresikan diri. Itu yang Betul. harus gitu. Tapi ya sayang sekali kuliahnya ngambil apa? Kuliahnya aku ambil manajemen. Ya, aku juga pasti endingnya ambil manajemen karena Tapi tahu nggak fun fact-nya adalah aku lupa ini dari buku apa. Tapi ternyata manajemen itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seni kan. tuh seni apa? Seni mengatur Iya. ekonomi. Iya. Iya, jadi dari penjelasannya juga gitu ya. iya. Manajemen adalah seni dalam mengatur Betul. Karena baik lagi manajemen itu kalau misalnya ini manage orang banyak. Kalau misalnya seandainya kita ini nggak explore kayak kita ini ibaratnya apa ya, kaku lah dalam suatu sistem ya kurang juga. juga. Jadi segala sesuatu tuh ada seninya. Betul. Jadi meskipun Tuh. seninya tidak seperti seni yang aku bayangkan, tapi manajemen ternyata masih seni. BTW nih Kak, kita baca nih. Ini ada yang ngeh nih dengan keberadaan Kak Yudin nih. Katanya Yudin is back. Yes, itu dia. Udin is back guys. Meskipun sekarang nama aku cuma satu ya, cuma Udin aja. Kan sebelumnya nama aku banyak. Sekarang aku hanya Udin aja. Beneran literally Udin aja. Pakai titik ya. Soalnya kita disponsori oleh siapa? Oleh Bayu. Sebelah sana. Hilang Bayunya. Tadi ada. Kita tunggu lah. Bayu dan juga Telkomsel sama View. View. Gimana sih sekali lagi? Jadi kalau misalkan kalian butuh sponsorship, boleh banget langsung hubungin kita aja. Iya, dan selain sponsorship teman-teman juga nih adanya cerita sekolah aku by
Youth Hub Jabar, teman-teman selain dapat benefit-benefit yang bakal ditawarkan, teman-teman juga bisa dapat promosi dan juga exposure gratis. Betul banget. Seru deh. Jadi Yap. kalian kalau misalkan ngerasa, aduh aku sepertinya hidup aku tidak ada yang memperhatikan, aku kurang audiens. Iya. Kalian langsung aja hubungi kegiatan Jabar dan nanti bisa jadi kalian akan diundang sama Youth Hub nih. Betul. Kita. Dan nantinya juga teman-teman kan siapa tahu gitu kan saat teman-teman masuk podcast terus teman-teman ini viral, teman-teman bisa tiba-tiba jadi artis dadakan di sekolahnya. Kalian bakal jadi terkenal, bakal jadi influencer, aku Yap. famous, kalian siapa? Nah, tuh halo Yudin tuh, nanya lagi tuh. Gak ada yang nyapa aku nih, aku sedih nih. Belum kenal. Oh, belum kenal ya. Sayang, siapa tahu nanti kalau lama-lama di sini banyak yang sayang. Jadi tunggu aja. Oke. Butuh waktu ya, proses ya untuk disayang Mat ya. Betul, semuanya juga butuh proses. Itu sama kayak ketika kita bertumbuh menjadi manusia ya. Ya. Gimana Kalau misalnya ngomong tentang sayang, kalau sayangnya kecepatan juga takutnya cepat hilang ya. Oh iya betul. Ketawa tuh yang di belakang layar, ketawa tuh. Korban love bombing. Iya, korban Iya. bombing ya. Oh siapa tuh? Halo Udin dan Adam. Halo. Alhamdulillah. Tuh, ada yang nyapa. Oke. Berarti ini tahu halo. Halo. Udah ada. Gua Adam, ya. Cie. Alhamdulillah ada yang nyapa katanya tuh Kak Adam, seneng banget ada yang nyapa. Sumpah. Nah, jadi Good buat day, teman-teman mate. yang baru datang. Good day, mate. Halo, Bang Daniel. Good day. How's your day? Itu ditanya tuh. Oke, jadi buat teman-teman yang baru masuk nih, kita lagi bahas apa sih? Kita lagi ngejelasin tentang cerita sekolahku. Gimana sih keseruan kita selama di sekolah? Ya. Tuh. Jadi buat teman-teman yang punya cerita selama di sekolahnya boleh komen-komen aja di Komen apapun. iya, komen apapun. Enggak, bukan, salah. Komen tentang kejadian kalian selama di Yap, sekolah. iya. Atau kalau misalnya mau cerita langsung juga boleh banget, langsung aja request, nanti kita accept. Langsung aja naik ya. Yap. Kita accept juga buat cerita-cerita bareng kita gitu. Kita masih banyak banget hal yang bisa di-share. Ya, betul. Ada lagi nggak yang mau Kak Adam share-share nih sama kita? Karena aku sih masih penasaran ya cerita sekolah Kak Adam kayak gimana. Sebenarnya kalau misalnya dulu tuh yang aku ceritain tadi sih, aku jualan. Apa tuh? Iya, jualan es krim mochi tuh. Ya, jualan es krim Es krim mochi. Ya, teman-teman mochi. belum pada tahu. Iya. Jualan es krim mochi tuh jadi Kak Adam pas sekolah. Jadi aku dulu jualan es krim mochi, terus udah kayak gitu tujuannya adalah buat uang jajan biasa kayak jelas, gitu. Ya, sudah jelas menambah uang jajan. Iya, nih aku kan dulu juga pakai ini kan, Mi Band kalau dulu. Pakai smartwatch. Iya, gitu ya. smartwatch. Ya, kesel Pakai- butuh brand ya. Udah Ya, lah ya, endorse pakai kita. pakai smartwatch dan pada saat smartwatch itu kan ada langkahnya tuh. Betul. Aku tuh karena istirahat jam 9 sama yang jam 12 tuh. Aku tuh sehari tuh bisa 10.000 langkah Gokil. karena jualan. Selain dapat uang, dapat sehat. Ya. Iya betul, dapat cuan, sehat dapat. Iya. Dapat itu- mochi kalau nggak habis. Iya, dapat mochi kalau nggak habis. Itu dimakan sendiri ya. Itu kayaknya. Karena banyak yang hancur, guys. Oh iya, gara-gara panas nih. Iya. Cuaca juga. Pejet gitu. Apa ya? Pejet. Bahasa Indonesianya penyet. Penyet. Jadi biasanya aku obral tuh. Oke. Obral. Sampai dari situ beres, aku ngeliat oh ini bagus nih pasarnya. Aku akhirnya masuk ke SMA tuh. Oke. Jadi tiap pulang tuh biasanya malam ngambil bos. Ini bos kayak gitu Ih, sih. seru banget. Ini SMA-nya sangat produktif ya, zaman-zaman. Nyari uang sih, butuh uang sih sebenarnya. Si indeks ekonomi siapa yang Iya. butuh uang gitu. Betul. Kalau misalnya mau milih sebenarnya nggak mau ngapa-ngapain diam. ya pengen tiba-tiba kaya aja Iya. gitu ya. Iya, tapi kalau Kayudin apa? Kira-kira? Kalau aku sih jujur, karena aku tuh nolep banget guys. Sampingan aku kalau misalkan sekolah tuh paling kalau aku weekend aku suka ke event Event dengan apa? tema Jepangan kayak gitu. Aku dulu suka cosplay. Kalau nggak cosplay pun aku make upin temen aku yang cosplay atau aku nge-styling wig gitu. Cosplay terbaik yang pernah Kayudin lakukan apa? tuh? Cosplay terbaik aku so far jadi karakter dari game ada namanya Homisiper. Itu Homisiper. horror sebenarnya. Nanti bisa lihat ring tuh ada kan? ya, cari sendiri lah, jangan manja, cari sendiri aja. Apa namanya tadi? Homisiper. Homisiper. Ada aku cosplay dari karakter gamenya Homisiper. Jadi makanya kalau misalkan aku tuh kadang minggu suka keluar kota kan, buat event doang tuh, buat event doang keluar kota. Jadi pas pulang tuh aku udah capek, makanya hari Seninnya aku sering telat. Nah kalau misalkan kalian kan jualan nih, Ya. suka telat gak sih? Nah kebetulan banget sih mochinya itu karena kan gak produksi sendiri kan. Jadi aku
tinggal tungguin aja ada yang kirim pemasoknya ke aku. Jadi tinggal nungguin aja sih sebenarnya. Berarti kalau telat sih itu balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau Iya. aku sebenarnya disiplin diri aku kurang, makanya aku sering telat. Tapi SMA juga aku beberapa kali telat. Karena Telat apa juga. tuh? Karena apa ya? Aku tuh kalau misalnya lihat jam tuh biasanya SMA tuh karena kan udah mulai pakai motor kan. Betul. Jadi aku tuh suka lihat jam misalnya kayak estimasi dari rumah aku ke sekolah tuh 20 menit misalnya kayak gitu. Aku tuh selalu ngepasin dan akhirnya lama-lama kan namanya manusia kan kayak bentar dulu. Akhirnya telat dan harus apa? Hukumannya adalah ngaji di situ Masya Allah, bareng-bareng. Masya Allah. Kalau hukumannya apa kalau kayak Yudin sih? Kalau aku hukumannya tuh biasanya berdiri tahu. Aku biasanya berdiri buat yang bendera. Serius, makanya kayak ya ampun. Pasti lebih Lebih ini ekstrim ya. ya. Kalau sekolah aku kebetulan lebih ekstrim. Enggak gini kan gitu. Enggak kalau gini enggak ya. Itu perpeloncoan. Iya, nggak boleh kalau sekarang, guys. Cuman berdiri Boleh. doang No. depan bendera gitu kayak beberapa menit. Terus nanti dicatat aja namanya. Iya. Kalau aku gitu doang sih kalau telat. Tapi sama sih aku juga. Ya. Awalnya tuh karena aduh aku awalnya tuh telat beneran tuh. Awalnya kalau misalnya telat beneran aku masih panik. Tapi karena aku udah tau telat benerannya tuh jam maksimalnya jam berapa, jadi makin sini aku makin santai aja berangkatnya. Ya. Gitu enggak sih? Jadi Iya kita udah tahu benar-benar. estimasinya. Bahkan ada juga temanku yang mereka ini sengaja buat telat biar bisa nggak masuk mata pelajaran pertama. Sumpah. Tiduran tuh. Iya, teman-teman aku Parah juga banget, kayak gitu. sumpah. Tuh, apa tuh? Hukuman yang paling gak bisa dilupain kalau telat. Kalau Kak Adam apa? Apa ya? Gak pernah sih kalau push up. Kalau jujur ya kalau bersihin WC. Enggak jujur kalau misalnya dari SMP sama SMA itu tuh hukumannya ngaji terus. Nggak Masya tahu. Allah ya, ini sekolahnya mendukung perkembangan religi. Iya, nggak tahu ngaji. Jadi ya tapi ada beberapa ya alhamdulillahnya ya kalau sekarang kan kita dilindungi sama HAM gini ya. Iya, betul. Juga banyak asuhan-asuhan jadi kayak rasanya mungkin outputnya harus Iya, itu dia. Kalau aku sih, aku hukuman yang paling aku ingat nggak ada sih kayaknya. Aku nggak, kalau aku telat tuh nggak pernah yang mentok kayak sampai dihukum kayak itu enggak sih. Aku paling dihukumnya yang ringan-ringan aja guys, berdiri kayak gitu. Tim yang tidak pernah telat katanya, wow. Keren banget. Itu harus diapresiasi sih karena aku kebetulan aku nggak bisa Bagus. ya kalau kayak gitu. Karena Tapi- namanya manusia mah ada aja salahnya. Iya, Kak Nating ini nih udah ngomong nih di sini tim yang tidak pernah telat katanya. Nah, menurut aku di Indis era ini orang-orang kayak Kak Nating ini siapa nih nggak tahu namanya. Kak Nating ini dibutuhkan bener-bener harus banyak nih. Dan mungkin daripada kakak nih cuman tim yang tidak pernah telat katanya. Mungkin kakak bisa cerita lebih detail tentang sekolahnya karena Betul, kelihatannya murid teladan di mana di cerita sekolahku. Betul sekali. Siapa tahu Wah, ternyata punya prestasi paling on gede time. banget nih. Paling on time. Siapa nih? Kata Kak Treal, apalagi bersihin WC-nya berbarengan sama temen yang telat. Malah bukan kayak hukuman. Itu biasanya malah jadi ketawa-ketawa enggak sih kalau dihukum bareng temen tuh? Tapi misalnya kayak gini, ada nggak sih kejadian kayak misalnya ternyata crush kita suka telat, jadi kita Wah, sengaja-sengajain. kalau itu sih kacau ya. Itu Tapi aku dulu pernah kayak gitu. oh ya Allah, ada Biar ternyata jadi yang kayak jadi gitu. biar Gimana? biar kayak sebenarnya hukumannya ya yang balik Ya, lagi ngaji kayak ya. gitu. Tapi aku kayak si ini telat nih kayaknya. Aku telat juga deh kayaknya. biar bareng. Biar bareng. Menghabiskan waktu lebih lama bersama Iya. crush gitu. Curi-curi waktu Iya. curi waktunya sampai ngebel-belin telat. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh contoh. Udah ke Adam aja. Tapi baik lagi, udah sengaja-sengaja digituin sih, akhirnya ya ditolak lagi. Iya, karena cara mendekatinya pun mungkin salah. Salah. Ya. Jadi gitulah intinya. Harusnya bisa mengayomi kayak kamu nggak boleh telat nih gitu Iya, kali ya. Ayo aku jemput biar nggak telat. Nah, Wah. harusnya itu tuh. Itu tuh bel sekolah jam jam 6. 6.45, jam 6.30 udah diem di kelas. Gokil. Wow, ngapain tuh? Kayaknya review. Review. Kalau aku sih kalau kayak gitu ya aku biasanya ngerjain PR yang belum aku kerjain di hari Nah. sebelumnya. Ini adalah kelakuan manusia yang paling manusiawi. Tapi Iya. ini contoh ini bukan contoh siswa teladan. Tapi kayaknya kalau misalnya kita lihat gitu ya, kayaknya tiap sekolah kayak gitu deh. Di kelas aja kayaknya pasti ada aja. mayoritas kayak gitu. Iya, ada aja orangnya kayak gitu. Mungkin tuh di kata seninya kali ya. Ponco jajan dijemur sih tuh, berarti hukumannya dijemur ya. Itu dijemurnya lama nggak sih? Aku nggak pernah lama kalau dijemur. Paling kayak sejam paling lama tuh udah aja suruh masuk. Karena kasihan kali ya. Tapi kayaknya kalau bisa bahas soal jemur tuh kayaknya
oke tuh kayak misalnya dia dari rumahnya bajunya masih basah tuh. Dia Iya, benar sengaja juga, telat tuh sekalian, bisa. sekalian nggak apa-apa Ya. itu gurunya Biar si mama nggak ini. si mama nggak hariwang Iya. ya, nggak hariwang tuh. Apa tuh sampai sekolah ya turu lagi sambil nunggu bel. Nah ini mah kayaknya malamnya keasikan pusreng. Iya, Jadi pusreng. tidurnya di sekolah gitu, menggantikan waktu tidur. Tapi tidurnya di sekolah itu nyaman banget. Iya kenapa ya? Aku nggak ngerti deh. Padahal maksudnya kita kalau tidur di sekolah tuh ya gini di atas meja. Kalau di rumah kalau aku ngelakuin hal itu di rumah, pegel. Iya, Kalau di sekolah tuh itu nikmat duniawi. betul. Sumpah. Tapi pernah gak sih tidur lagi pas mata pelajaran, terus ada yang negur guru gitu, pernah gak? Aku tuh pernah. Untungnya guru aku tuh agak pilih kasih ya. Iya. Karena aku tuh SMP pinter Iya. termasuknya alhamdulillah. Jadi guru aku agak pilih kasih nih sama Kenapa aku. tuh? Waktu itu kejadiannya di kelas tuh udah beres semua nih. Ada yang udah beres, ada yang belum. Nah, kalau aku tuh kebetulan beresnya cepat. Itu lagi mata pelajaran biologi. Aku tuh beresnya cepat. Jadi aku tidur karena aku udah nggak tahu harus ngapain lagi, aku ngantuk. Nah, pas aku tidur tuh padahal sebelum aku tidur tuh gurunya ngeliatin aku Yeah. tuh gurunya lagi ngeliatin aku, tapi sama gurunya tuh dibiarin aja. Nah, terus pas aku udah bangun, ada temen aku yang tidur. Dia malah dimarahin sedangkan aku enggak. Jadi aku kayak Itu power of privilege ya. itu privilege orang pintar ya, makanya aku pengen menjadi pintar lagi sekarang teman-teman. Tapi jujur, kadang kita juga nggak bisa menyalahkan privilege. Privilege itu ya kita bangun juga tuh. Iya, kita tuh bisa mendapatkan privilege kalau kita punya value yang cukup. Betul. Makanya Jadi kalian teman-teman nggak nggak bisa usah nyalahin gitu. nyalahin. Jangan kayak Iya. wah dia ini karena privilege. Jangan Ya, teman-teman. kayak gitu. Karena itu balik lagi semuanya di hidup itu harus berstrategi. Itu dia. Mungkin strateginya orang itu ya dengan nyari atensinya ya dengan prestasi gitu. Betul. Makanya sama guru tuh disayang. Iya. Agar bisa malas-malasan kalau aku ya. Nah, Meskipun tujuannya jelek tapi lumayan. iya, tapi seninya sih. Jadi itu secara apa ya? Secara alami lah, natural kayak gitu. Kita nggak bisa tuh jadi si paling idealis yang kayak saya tidak boleh tidur. Itu mah si paling tuh, si paling Itu cari SD perhatian. tuh kayak gitu. Siapa yang tidur dicatat. Iya, Siapa yang siapa yang berisik dicatat, jangan keluar meja, yang keluar meja aku catat. itu jadi public enemy tuh yang kayak gitu tuh. Itu yang kayak gitu. Sumpah. Pasti ada aja nggak sih sekolah yang jadi public enemy? Iya, makanya Kacau, baik-baiklah teman-teman. Maksudnya kalau sekolah tuh ya ikutin flow-nya lah kayak gimana. Iya, benar. Aduh, kacau nih. Udah Nah, naik tuh. BTW bahas tentang kayak tadi kan ada guru juga kan kayak guru-guru kayak tadi nggak marahin tuh. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih? Nggak usah sebut nama ya, tapi Iya, lebih ke oke. guru mata pelajaran apa sih yang paling favorit? Kalau aku paling favorit sebetulnya ada guru seni budaya aku. Soalnya dia meskipun kayak di kelas tuh kan aku pendiam banget ya, aku nggak banyak berinteraksi, tapi dia tuh dia tuh notice kalau aku tuh ternyata punya kelebihan di bidang ini, makanya sama dia tuh aku di encourage, ayo dikit, makanya kayak aku sayang banget sama gurunya, sumpah. Kalau Kak Adam, ada nggak? Kalau SMA ya, sebenarnya kalau SMA tuh balik lagi karena aku COVID kan, jadi kayak masih kayak penyesuaian, nggak ada nyimpen kenangan di salah satu guru. Tapi kalau di SMP ada sih. Siapa tuh? Beliau guru bahasa Indonesia. Yang kebetulan beliau juga sering kayak tukar pikiran, terus juga Yes, open minded dan juga selalu nasihatin lah. Biasanya kalau seandainya aku ada hal-hal yang kayak kayaknya si Adam nih out of track nih, kayak misalnya entah itu dari pelajaran, entah itu dari sikap, biasanya dia kayak ngobrol lah sama aku, kenapa kamu gini. Baik banget. Dan gurunya. one day mungkin kalau misalnya doakan aku sukses Pak. Amin. Nanti Gurunya kita- kalau nonton ya. Ya. Atau aku chat ya Pak, nonton dong. Iya boleh banget tuh. Kayaknya kita harus ngejatin guru-guru kita yang lama nggak sih? Kita lagi Iya. ada segmen cerita sekolahku nih, Iya. boleh dong. Ada yang mau diundang Iya. nggak? Gurunya jawabannya nggak apa-apa. Tapi kayak nih by the way nih, bisa nggak sih Kak kira-kira kayak misalnya gurunya juga ikut buat sekolah juga? Iya, kayaknya seru gak sih? Karena kalau misalnya kita bahas kan general tuh. Cerita sekolahku. Mungkin kan di sekolah tuh kan Nggak cuma murid doang. Iya, ada nggak sih? guru. Ada gurunya juga, dan kalau misalnya ada gurunya kita bisa buka perspektif baru gak sih? Iya, Kan betul. biasanya kita nganggapnya kayak guru ini rese nyuruh ngasih Iya. tugas mulu, kan kalau di perspektif guru beda. Betul. Karena jujur Kak, aku kan beberapa kali sebenarnya pernah
yang ngajar gitulah pas kuliah tuh. Heeh. Sumpah jadi seorang pengajar tuh susah banget. Ih betul. Hal yang aku baru sadari itu juga. Iya. Aku juga sempat ngajar dan wah ternyata gila guru-guru di dunia ini keren-keren banget Iya. sih. So teman-teman jangan lupakan jasa para guru. Iya, meskipun mungkin kalian gak suka sama guru itu tapi hargai aja. Iya. Kalau sebenarnya guru ada bilang kayak guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Benar. Dan- Udahlah underpaid ya guru itu. Jadi mohonlah hargai. Iya, dan pahlawan tanpa tanda jasa dan mungkin teman-teman bisa merekonstruksi lah. Jadi kayak oh ternyata ya kita harus membalas jasa-jasa guru itu dengan cara apa? Sesimpel kita ingat ke gurunya, nanya lagi yang udah jadi alumni tuh. Tuh, Jangan lupa lah, jangan lupa gitu. minimal mah ya, Iya. minimal mah kayak kunjungan ke sekolah sekali-kali. Iya. Silaturahmi aja meskipun gurunya gak inget sama kalian tapi guru tuh bakal seneng loh kalau misalkan ih ternyata ada alumni yang inget sama aku gitu. Tuh katanya hampir semuanya favorit kecuali matematika. Tuh. Gimana buat Kak Adam yang berkebalikan kayaknya yang seneng banget sama matematika? Sebenarnya memang guru matematika kan ibaratnya kalau kita lihat di meme di medsos katanya Iya. guru matematika tuh kalau ada banjir juga diterabas Iya, ya. kalau ada hujan badai juga pasti datang tuh guru matematika. Iya. Tapi apa ya? Sebenarnya kalau POV aku gitu ya pada saat ngajar juga pasti kampus itu. Ternyata alasan guru matematika itu diterabas tuh kalau ada satu materi yang kelewat di 1 minggu itu tuh bakal ngaruh ke depannya. Ngajarnya susah, betul. Kayak yang iya wah ini guru ambis banget, enggak itu buat kalian juga sebenarnya. Ya, tapi kita tuh dulu tidak menyadari hal itu kawan-kawan. Iya. Karena kita hanya menyadari penderitaan Betul. dari angka-angka yang ada hurufnya. Makanya sayangi semua guru Sumpah, sayang tanpa sama membeda-bedakan. kalian. Tapi kalau favorit boleh aja. Ya, boleh aja Tapi ya. jangan sampai kayak wah guru ini gini-gini. Iya, ih, guru ini mah gini-gini. Ah, aku mending sama si ini gitu. Gak Nah, boleh. semuanya berjasa untuk kita Semuanya teman-teman. tuh berjasa. Kecuali kalau emang berkelakuannya sangat amat tidak Betul. baik ya, itu baru deserve lah buat Betul. sama kita jangan gitu dong. Masa guru kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekiranya nih kakak ini misalnya kayak nih kak siapa tadi tuh sukai grup gurunya baru mapelnya. Itu dia. Sumpah, itu kata-kata yang bagus banget. Soalnya aku kalau misalnya aku udah nggak suka sama gurunya, mapelnya tuh nggak masuk. Iya Gitu jujur juga nggak? iya sih. Iya emang Sampai emang sekarang tuh kalau misalnya aku udah sekarang kan aku kuliah ya. Kalau aku nggak suka sama dosennya tuh udah ini aku benci sama matkul ini. Tapi katanya ya kalau misalnya kalau aku pernah dengar-dengar juga katanya kalau di luar negeri tuh katanya mereka tuh bisa kayak aku nggak suka sama guru ini aku pergi katanya. Dan itu nggak akan dimarahin tuh. Biasanya di ini ada kayak gitu. Di luar negeri ya. Iya. Kayak itu tuh mereka walk out gitu aja. Nah kalau di Indo tuh kayaknya dosennya akan kena ya pride-nya kayak ini anak kurang ajar gitu. Saya Ya, beda culture ya. beda culture. Tapi mungkin kalau misalnya di Indonesia mungkin teman-teman kayak sukai gurunya baru mapelnya oke, tapi mungkin teman-teman lebih ke ngerasa misalnya nggak nyaman tapi teman-teman bisa sekiranya ya tunaikan kewajiban aja Betul, sih, tugas kewajiban kerjain aja. gitu. Apa tuh? Jangankan gurunya nggak ada. Pas kitanya gak masuk aja satu pertemuan langsung puyeng pas ketemu lagi. Iya matematika tuh, Iya, matematika banget. serius. Memang jujur mau ya. Mau gak mau kita harus punya catatan selengkap-lengkapnya. Iya, betul. Tapi by the way, pada saat misalnya kan kakak tadi kayak gini, kamu tuh kan katanya kalau misalnya dia kayak kurang serg nih sama gurunya, akhirnya kakak kayak nggak bisa ngikutin pelajarannya. Pernah nggak sih kayak bolos gitu? Wah kalau aku sih rajin ya. Oke, berarti kakak yang tipikal yang kayak Iya. sebesar apapun badainya tetap dilalui. Enggak, kalau aku sih kebetulan kalau misalnya hujan gerimis aja aku udah nggak bakal berangkat sekolah ya. Karena sayang effort guys ngapain gitu sekolah. Ya. Lagian kalau misalkan sekolah tuh guru tuh selalu ngancem kayak gini, kalau absennya banyak kalian nggak bisa naik kelas. Aku masih bisa lulus kawan-kawan. Berbeda sama kuliah yang kayak kita jatah bolosnya cuma 3. Oh 3 kalau nggak? Aku Kok kan 4? 3. Aku jatah bolosnya 3 kalau misalnya udah di Satu atas matkul 3. kan? Setiap satu matkul. Makanya kalau sekolah tuh aku sangat rajin bolos. Jadi mama aku tuh sampai kesal sama aku. Kalau sekarang kan kuliah kita ada jatah bolos kan? Iya. Makanya aku tuh suka ngambil jatah bolos aku. Nah, kalau misalkan pas sekolah kan aku sering banget nih bolos. Kalau bolos kan ya udah gitu kita kayak alfa. Ya. Jadi dan banyak banget. Indo ada Indomart. Ada sih Oh, kebetulan. nggak ada. Mantap, tolong sponsori kita. Oke. Merek pak, merek itu.
Oke, Ya sudah, maaf teman-teman, perlu penyesuaian karena ya. Pip itu udah Pip pip ya. gitu. Ini ada otomatis kok. Ya otomatis censorship ya, kayak ya udah pura-pura tidak mendengar aja, lupakan. Oke, lanjut. Nah, jadi mama aku tuh sebel pas aku kuliah. Jadi dia ngiranya kalau aku tuh bolos yang bukan pakai jatah bolos. Apa tuh? Iya, soalnya mama Jadi aku kan gimana? nggak ngerti sistem kuliah tuh kayak gimana ya. Iya. Kalau di SMA aku kayak bener-bener bolos tuh seenaknya aja, makanya aku sering ditegur sama guru aku. Kalau misalnya di kuliah kan kalau kita pakai jatah bolos, selama bolosnya tuh ya masih di 3 itu ya udah kan. Mama aku suka ngomel tuh. Gara-gara aku SMA suka bolos, guys. Jadi dia ngiranya kalau di kuliahan tuh nggak boleh bolos. Ya boleh-boleh aja. Santai. Tapi ribet gak buat bolosnya ke dosennya, kayak misalnya harus surat sakit? Nah, kalau aku enggak, kayak ya udah, karena aku kan kalau akhir-akhir ini aku lebih sering kerja kan bolosnya. Iya. Jadi guru aku juga dosen aku udah pada tahu. Oh, kerja ya ternyata, ya udah. Tapi nggak pernah lebih dari 3 kan berarti sesuai. Sepertinya sih tidak pernah ya. Ya, oke, good. Kita lihat Berarti aja. improve tuh. Bro, betul. Kita lihat aja nanti di akhir semester apakah bolos atau enggak. Oke, next. Kalau misalkan sekolah tuh istirahat adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu. Betul. Kalian biasanya ngapain nih? Kalau Kak Adam biasanya ngapain? Kalian juga boleh komen-komen. Kalau aku- ada yang komen di belakang layar. Ya mungkin tadi aku kan udah cerita nih kalau misalnya kegiatan beres pas lagi istirahat jualan. Tapi kalau misal ngomong tentang jajan, biasanya aku beli makaroni. Ada mereknya, nggak usah di ini lah ya. Itu makaroni enak banget. Sumpah, itu ada aku level 1 biasanya itu. Jadi sambil jualan makan makaroni. Ya lumayan sambil ngemil. Ya. Jajanan vape di kantin gak sih? Tim Kalau- jarang, Apa ini tuh? jarang semua nih kakak nih. Dia kayak Kak Nating ini ngapain, hidupnya ini Kak? kayak apa sih? Hidupnya beneran nothing ya, sesuai nama. Beneran nothing gitu. Ntar itu. Oh iya juga ya nanti. Nothing itu Ini ada yang nanya nih, banget. Idol Surya ya dia? Ya, ini siapa ya? Ini siapa ya? Saya Adam. Saya Udin. Dan kita adalah host. dari Yotam Jabar yang Jabar. baru. Itu dia, teman-teman. Aku males keluar kelas kalau istirahat. Yuk. Terus ngapain nih? Ya 3 tahun kakak gini juga. Gini aja gitu, kayak istirahat Apa, diem. Kak? Gila juga. Apa nih? Kayaknya hidupnya di kantin atau yang punya atau yang punya kantin. Enggak ya, kalau aku sih kebetulan yang punya sekolah ya. Oh enggak. Enggak, kalau aku di kantin tuh paling cuma buat beli minum doang. Soalnya aku bekal makan. Tapi sebenarnya kayak kalau misalnya kita sambungin, kalau misalnya kita punya crush di sekolah, menurutku seluruh sudut di sekolah tuh bisa jadi indah kalau ada dianya. Serius, iya banget guys, iya banget. Iya. Aku nggak ngalamin tapi iya. Iya. Tapi kalau misalnya kita canggung, menyeramkan sih. Menyeramkan kayaknya Karena setiap ngeliat sudut ini, ini Aduh. aku sama si ini pernah kayak gini lagi di sini gitu. Iya. Jadi agak enak gitu perasaannya kalau misalkan canggung. saya tim oke, tim bawa bekal sendiri. Ya aku juga bawa bekal, tapi bukan berarti aku nggak pernah ke kantin ya. Walaupun crush beda kelas, pasti ada alasan harus lewat sudut. Sekolah kelas ya. Benar. Oh gini nggak sih? Izin nggak gini. Ke gurunya, Bu aku izin ke kamar mandi. Harusnya kamar mandi cuma di sebelah doang, ini jadi muter dulu keliling sekolah biar Mungkin bisa lewat. aku juga suka kok kayak gitu. Itu kan kayak gini Suka kayak gini. pernah ngalamin Jadi kayak gitu. misalnya lewat, lihat sini, lihat ke atas, Ya, lihat lihat ke dulu. Atau atas. nggak pas ngelewat jendela kelasnya tuh pasti sampai belakang masih nengok. Atau gini, biasanya aku paling suka nih teman-teman ya. Biasanya kan kalau misalnya guru-guru tuh di SMA atau di SMP tuh kan biasanya kayak apa ya namanya tuh kayak satu guru ini ngajar beberapa kelas. Nah biasanya guru ini suka bilangin, tolong dong ambilin tas saya di kelas sebelumnya. Itu dia. Nah pas kelas di si dia, nah itu yang bikin yang kayak sok keren bawa gini, ambil bu, apalagi bu, ya. Permisi gitu. Permisi. Ngetok-ngetok. Permisi mau ngambil tasnya sini. Lihat dikit kayak gitu, lihat dikit. Terus lihat dia. Ciri pandang. Tapi yang agak-agak bikin nyesnya adalah pas kita udah caper gitu nggak dilihat. Iya, bener sakit banget, sedih banget. Nah, Tolong lihat aku, tapi si crush tersebut malah ya belajar aja gitu. iya. Itu sia-sia. Sumpah sakit hati. Tapi enggak sih, kayaknya kalau punya crush tuh selama kita bisa lihat dia mah indah-indah aja. Iya. Benar. Tapi dulu adalah fun fact-nya Kak. Aku sebenarnya pernah kayak bukan memanfaatkan ya. Apa tuh? Bukan ya kasarnya memanfaatkan jabatan. Oke. Oh, jabatannya emang apa? Pas di Ketos? enggak, bukan Oh, maksud aku enggak. ya maksudnya aku masuk organisasi OSIS di SMP. Oke. Jadi di SMP itu kan ada MPLS. Ah. MPLS adalah masanya aku berkelana mencari wanita. Gokil.
Keren. Iya, dan pada saat mencari itu, nah salahnya aku adalah sebenarnya itu menjadi crushku sekarang juga. Ih, gokil, masih awet loh sampai Satu sekarang. kelas. Inisial. Will. Nah, jadi pada saat itu aku Kalau MPLS. tolong dengar baik-baik ya. Pas MPLS tuh aku sebenarnya bukan bagian aku jadi mentornya. Tapi aku kesana karena ada dia dan juga kelas aku jadi tinggalin tuh, makanya aku bilang memanfaatkan jabatan tuh. Iya, itu jangan di ini, tapi ini kayak cerita lah. Pada saat itu akhirnya sebenarnya temanku lagi cerita. Nah, yang cringe-nya adalah pada saat itu lagi pada cerita horor tuh mentor yang harus tanggung jawabnya. Terus? Aku so asik aja gitu lagi cerita horor, aku ngegebrak meja. Ya ampun. Dan kata dia saat sekarang dia udah sama aku nih, dia ngomong kayak aku gak suka tahu sama kakak itu, katanya aneh, kayak cringe kayak gitu. Itu adalah salah satu langkah PDKT yang salah ya. Ya salah, tapi lama. Oh, iya. Mungkin boleh coba tuh yang cringe kayak gitu. Oh, iya, tapi jadi langsung diingat, benar. Iya. Benar. Meskipun diingatnya tidak dalam hal yang bagus. Iya. Iya, oke. Kalau Kak Yudit, Kalau aku sih aku nggak punya crush guys di sekolah. Jadi kalau yang nge-crushin kakak ada? Nah, kalau itu aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah dengar, sumpah. Aku tuh di sekolah bener-bener senolep itu. Jadi yang aku dilakuin ya, yang aku lakuin ya gitu doang. Oh, tapi pernah. Aku baru ingat ada SMP. Apa tuh? Oke, 10 menit lagi guys. Jadi cerita tentang crush Udin adalah cerita penutup untuk podcast hari ini. Iya, betul. Jadi Crush ya. Ya crush ya. Jadi Saat paling menarik tuh ini tuh. Kita berbahagia banget nih nyeritain crush. Nah, jadi dulu pas SMP kan aku ikut ekskul futsal tuh. Ya. Nah, jadi kalau di futsal tuh kan lebih banyak pemain kan daripada kiper. Nah, kebetulan aku tuh kiper. Makanya tim cewek sama tim cowok itu tuh disatuin yang kipernya. Kalau misalkan player ya beda-beda. Kalau tim cewek ya sama pelatihan cewek, kalau tim cowok sama pelatih cowok. Kalau kiper itu tuh disatuin tuh latihannya. Iya. Nah, crush aku tuh kebetulan kiper juga, guys. Wow. Sumpah, di situ tuh aku seneng banget karena kiper tuh pokoknya cuma ada 4 atau 5 aja, cewek 2, cowok 3 seingat aku. Itu masing-masing tuh satu dari tiap angkatan. Jadi kalau latihan tuh kan kadang-kadang suka pair up gitu kan, ya suka ya berdua-berdua gitu. Nah, aku tuh kalau dapet sama dia tuh kayak wow, aku bahagia sekali gitu. Tapi dia udah punya pacar sih waktu itu. Jadi aku hanya bisa memandang dalam diam gitu. Kita nggak boleh ngerusak hubungan orang ya. Tapi kayaknya itu yang ditangkap bukan bola deh. Itu hati. Nah, Tolong hati. tangkap hati aku. Enggak, Tapi dilempar lagi karena makanya, udah punya pacar. Iya, makanya dilempar lagi guys. Tapi sumpah dia tuh keren banget. Aku tuh sebenarnya ngelihat dia tuh, kenapa aku suka sama dia? Karena aku ngelihat dia turnamen. Apa? Jago banget, gila. Aku tuh jatuh cinta sama dia tuh karena aku ngelihat style main dia tuh keren banget. Wow. Dia tuh style tipe mainnya tuh yang kalau kalian tahu futsal tuh ada namanya power play. Jadi kipernya maju ikutan main juga. Nah, dia tuh bisa kayak gitu guys, sumpah. Jadi, keren banget nih orang, gila. Kalau misalkan kalau ada tendangan penalti pun kan biasanya tuh pemain ya yang nendang ke gawang lawan. Kalau tim dia tuh enggak, tim aku tuh enggak. Jadi itu tuh kipernya yang nendang ke lawan dan dia tuh emang sejago itu, sumpah. Berarti dia jadi player jago. versatile ya. Sumpah, makanya itu aku suka banget sama dia, tapi ya udahlah ya, sudah terlewat. Tapi aku juga kalau bisa main futsal suka di kiper kok. Oh iya. Ya, karena kan basicnya di basket tuh, jadi kayak basket bola. Iya, lebih familiar sama tangan. Bener. Kalau suruh nendang sih ya gitu aja sih kalau nendang. Gimana ya? Aku juga kenapa jadi kiper karena aku aim issue kebetulan, nge-aim kalau pakai kaki susah banget. Kak, ini lihat nih, Nothing ini banyak banget ya ceritanya. Aku tidak berani buat nembak crush selama 3 tahun sekolah. Anda menyia-nyiakan waktu Anda di sekolah, Mas Nothing. Sekolah 3 Mas tahun. Mas ya kayaknya. Mas. Anda ini Nothing ke segala-galanya nih. Iya, kacau banget ini orang, sumpah. Nothing, aksi juga Aksi Nothing. juga nothing dia. Padahal Mas, perasaan something banget tapi actingnya nothing. Gimana ini? Mas, saya bilangin Mas ya. Kalau Mas kayak punya perasaan teman sekelas Pak, aduh. Ya nggak apa-apa, justru momen-momen kelulusan tuh karena udah nggak perlu ketemu lagi, kalau ditolak tuh jadi hajar Betul. aja sih. Justru ngeganjel nggak enak sumpah kalau punya begitu. Aku selalu rekomendasiin ya ke teman-temanku yang kayak aduh nggak berani nembak, aduh takut ditolak. Berani dulu aja. Berani dulu aja. Masa urusan tolak?
urusan nanti lah itu. Tebel tuh muka, harus tebel Iya, tuh muka. tebel muka. Kalau misalkan sedih juga ya kita masih punya teman-teman yang bisa ngehibur. Iya. Tuh nggak sih? Jadi gak usah takut lah, udah tembak aja. Lo tuh nyatakan atau tidak sama sekali. Itu dia. Betul. Hidup seperti lari. Nah nih mulai sekarang Mas tadi T-Real ini dia selalu ngasih kiat-kiat nih. Iya. Mas Nating ini tanpa arah terus nih. Iya, tadi nih. udah cocok kalian temenan. Nah langsung follow aja. Chatan tuh gitu. Iya, cetan. Siapa tahu Mas Tire ini banyak nih kenalan banyak. ceweknya. Banyak ini apa sih, banyak tips and tricks gitu buat Mas Nating, Nih. jadi silakan. Gue pernah confess ke adik kelas tapi dia tolak bilangnya jangan pilih aku, cari yang lebih baik. Mas, Itu sih menjebakan. sepertinya Anda ditipu ya cewek itu, Mas. Cewek, itu cewek. Sorry. Mbak. Sebenarnya Anda ditipu sama Cowoknya. cowoknya. Kenapa aku bilangnya gitu? Kenapa tuh? Itu alasan klasik itu. Iya, benar. Itu nggak mau tuh. Alasan klasik lainnya adalah aku mau fokus UTBK dulu, aku mau fokus ujian dulu, atau enggak kayaknya nggak bisa deh, aku nggak ada niat pacaran tapi besokannya jadian sama orang lain. Siapa yang kayak gitu? Aku pengalaman kayak gitu, Mbak. Mbak lagi, Kak. Pengalamanku tuh banyak tentang keras tuh, makanya Sedih ya. Sedih memang. Memanfaatkan masa Iya. sekolah dengan sangat baik ya. ya. Jadi ya mungkin kalau terlalu berani juga dampaknya kayak aku. Ketolak ya. Ya Ya, mau gitu. gimana lagi? Susah ya. Syukur aja gak menyesal, guys. Ternyata dia dianya berubah. Oh alah. Dianya berubah, jadi ternyata sudah tidak ada poin yang bisa disukai lagi. Bukan lagu ini, Tegar. Aku yang dulu, Bukanlah yang sekarang. Enggak, itu Oh, bukan ya. bukan. Waktu kita baca chatnya lucu-lucu deh ini orang-orang. Pacaran sama CS aja tuh, dia baik dalam melayani. Jadi kamu bagus. Mantap, tepuk tangan untuk Mas Trial. Kurang ajar banget ya Trial. Tapi kan kalau sama CS tuh emang yakin bener punya hati kamu tuh. Yakin Semuanya yang friendly iya, nanti. Yakin cuman kamu doang yang digituin. Pokoknya nggak usah inilah, nggak usah diinin banget lah. Iya, senang-senangnya aja. Terus aja. Senang aja. Apa nih? Selama 3 tahun akhirnya saya hanya bisa mengejar prestasi menjadi nomor 2 di kelas sama 4 Wow. Oh berat. Oh mungkin kenatingannya itu jadi something ini. Somethingnya di pelajaran. Ini iya pelajaran. Rupanya ada yang dikejar nih. Jadi kejarnya Mas nilai. Nating ini. Gitu. Gak apa-apa ketolak, yang penting gak penasaran lagi. Betul. Itu dia. Ini Mas Sama. Tira ini satu prinsip, Mas. Mantap. Kalian harus berteman ini. Sumpah sih, sumpah. Tapi kalau aku sih, aku lebih memilih diam aja ya. Karena kalau aku tuh dulu menyadari kalau value diri aku tuh masih nggak setinggi itu gitu. Jadi strategi aku adalah aku naikin value diri aku dulu, guys. Baru nanti aku mengaku kalau aku suka sama orang itu. Nah, dan salah satunya ya ini di podcast ini. Betul sekali. Karena podcast ini teman-teman kalau misalnya yang kayak apa nggak punya keberanian buat punya apa nembak crush, teman-teman pengen apa mengungkapkan sesuatu Betul, bisa lewat podcast ini. Bisa lewat sini aja. Bener nggak? Oh, kita nanti kapan-kapan adain segmen bacain surat cinta. nggak Betul. sih? Aku pengen banget liatin surat cinta teman-teman, terus kayak sampainya di sini sama kita dibacain ya buat siapa, apa, Iya, terus atau ada kan yang misal kayak gini. confess nih. Nanti di segmen yang kayak misal kita tentang romansa itu mungkin kita open tuh, di situ ada barcode, di situ teman-teman bisa confess, di situ kita bacain. Betul. Kan langsung kalau aja di donate komen kan teman. kelihatan tuh namanya Iya, kalau tuh. di donate kan kelihatan. Nanti bisa kita bacain tuh. Apa nih? Halo, Kak, aku Cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan. Nggak boleh. Kalau kita nggak boleh. Gak boleh karena bukan gak boleh secara mistis. Dukun-dukun sekarang mahal. Iya, mahal ya. Mahal. Sayang duit. Sayang. Udah kita Mendingan pakai jalur langit aja. Iya. Sumpah. Beliin cincin kek, apa kek gitu kan. Pakai e-word itu tuh lebih ngena loh. Apalagi kalau kita cewek-cewek tuh suka banget di-fortin tau. Iya. Kasihan lah ceweknya. Kalian pengen punya cewek, tapi kan nyiksa ceweknya pakai Iya, dukun. kalau itu mah, itu bukan cinta, itu nafsu namanya. Betul. Gila, kalian hanya ingin memiliki aja. Nah. Mulutku diam tapi hatiku berteriak. Nah, kalau Iya. itu coward ya, namanya itu penakut. Enggak boleh. Seenggaknya tunjukkanlah lewat aksi. Kalau moodku diam tapi hati berteriak nanti gini sendiri tuh kayak gini. Tiba-tiba pingsan Dia lu udah apa. pingsan dia. Jangan no guys. Jangan. Makanya ada podcast ini teman-teman cerita sini. Nggak ada yang tahu tuh kayak misalnya Nating cerita. Iya, kayak Kak Nating juga tuh lumayan banget. Jadi seenggaknya siapa tahu gitu ya, hatinya jadi sedikit
lega setelah udah bercerita di sini, meskipun selama 3 tahun beneran gak bisa mengungkapkan ya, jadi udah diungkapin di sini, siapa tahu itu meringankan beban hati. Dan by the way nih Kak Yudin, Kak Nati, Kak Tirey, Kak Lane tadi kan jadi loyal audiens kita nih. Betul. Nah mungkin bisa follow Yudhab Jabarnya. Betul, follow ada di Instagram, ada TikTok, di YouTube juga ada. Nah dan kita tuh bakal rajin streaming nih mulai hari ini. Jadi teman-teman nih bisa jadi kayak siapa tahu kan teman-teman sering komen diundang ke sini. Betul sekali. Dan Jadi, kalau misalkan kalian tertarik nih sama hal-hal lain, Yotap ini bukan cuma tentang cerita sekolah loh. Di segmen lain juga kita ada seputar Aida gitu, terus ada acara-acara yang menyenangkan, Horor juga nanti kita bakal adain teman-teman. Jadi kalian jangan lupa kalau udah follow atau subscribe nyalain notifikasinya gitu. Terlepas program menarik siaran TV. Apa Nggak tuh? Nggak usah. Ya, anak baru nanti kita ceritain di belakang. Nanti kita ceritain. Oh, ada di belakang layar. Maaf saya baru sih teman-teman. Jadi jokesnya perlu menyesuaikan teman-teman. Jadi yang biasa-biasa aja lah. Abang Daniel is the joke itself Iya. ya. Itu is the joke himself. Aku udah punya sekarang meskipun beda pulau. Wow. Keren banget. LDR tuh butuh mental yang kuat. Iya, sumpah. Kalau orang-orang lemah tidak dianjurkan untuk LDR ya. Berarti Apalagi masih sekolah. Sumpah Bang Nating ini hidupnya bener-bener kayak banyak ini ya, bener-bener kayak kalau jadiin buku. Bener kalau Betul, jadi buku buku udah nih. ya kosong tuh bukunya. Nah, buku terus kakak misalnya mau kerja sama sekarang sama View sama Bayu, sama Telkomsel bisa kesini lagi. Langsung aja hubungin di sini teman-teman. Apapun yang Langsung, jadi ini hit DM di Instagram @yothat_jabar. Jadi balik lagi Yudhab ini menjadi sebuah wadah ya. Betul, kita ini jadi wadah komunitasnya teman-teman. Iya, Kalau misalnya kalian bingung, aduh aku harus promosi kemana? Yothab Jabar aja. Aduh aku harus dapat sponsor kemana nih? Yothab Jabar aja. Iya. Karena kita disponsori oleh Bayu, Telkomsel dan juga View. Itu dia. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngadain acara, apalagi event sekolah ya, karya Yap. yang lagi kita bahas nih. Karena sekolah kan seru banget nih. Iya. Sekarang lagi musim banget ngadain acara-acara, ngundang-ngundang gestar keren-keren. Iya. Bingung nyari sponsor? Langsung aja hit DM di yothab_jbr di Instagram. Iya, betul banget. Selain itu kan kita setelah beres itu kita bisa promosi juga. Tuh, kita bisa promosiin kalian juga loh, kita bantu. Terus nanti kita juga bisa seru-seruan bareng di Betul. eventnya ataupun di podcast ini atau di segmen yang lain. Pokoknya seru banget sih kalian. Jadi jangan kemana-mana, nyalain notifikasinya dan stay di Tuh sini. Tirey itu, wah dia loyal nih. Kayaknya Tirey ini harus mungkin nanti one day ada reward buat Tirey. Oke. Jadi kita Sudah follow dong. mulai dari hari ini kita akan mengadakan banyak segmen ya. Iya, banyak segmen. Kita banyak rencana nih teman-teman. Jadi kalian tetap stay tune buat melihat keseruan kita Betul. yang ada di sini. Ntar nih, Gegara Crush selama 3 tahun bisa jadi ranking 3 besar. Soalnya beliau ranking 3 besar terus dan akhirnya di kelulusan rank 3 sama 2 kita. Ini 3 besar dia ngegeser atau enggak? Kalau 3 Iya. geser aku nggak mau sih. Aku mau sumpah. Semoga Jangan enggak ya, geser. semoga enggak ya. Jangan, hati-hati Bang. Pokoknya lu kalau misalnya memang pengen suka di bawahnya dikit lah. Ya, gitu. Jangan Nanti diputusin enggak itu? sedih kalau kayak gitu, sedih Sedih. ya. Makanya balik lagi apa, jangan terlalu berlebihan. Iya, Sewajarnya betul. aja. Sewajarnya manusia aja guys, Ya. gak boleh berlebihan. Itu di bawah tuh Tirey. Tapi kisah di sekolah yang nggak pernah dilupain masa-masa bareng circle yang asik sih. Itu dia. Gimana? Oh tadi kita mau penutupan gak jadi. Ya udah nih penutupannya. Circle yang asik gimana sih Circle. pengalamannya? Nah, circle tuh kalau aku sendiri sih sebenarnya kalau di SMA ya, kalau di kuliah ada, kalau di SMA tuh karena terbatas waktunya, aku nggak punya circle tapi aku punya sahabat. Sahabatku itu yang nemenin aku jualan mochi. Oke, benar itu Itu. benar sahabat sejati banget Ya. ya. Susah senang bareng. Agak ini sih sebenarnya kalau di terlalu sebenarnya ya kalau aku pribadi ya, aku ngomong juga kan sebenarnya di kuliah ya. Sebenarnya yang namanya circle itu wajar teman-teman karena kita menyatukan frekuensi. Kita nggak bisa Itu dia. samain frekuensi kita sama orang lain kan. Hmm, Tapi yang balik lagi adalah kita nggak boleh sampai beda-bedain teman. itu dia. Ya, Kita boleh alhasil- punya circle tapi kita juga harus baik sama Ya semua makanya pas orang. di SMA tuh aku pas circle tuh akhirnya karena aku cuman punya sahabat, circle-nya juga punya masing-masing. Akhirnya ya berdua kemana-mana sih. Akhirnya nggak punya circle. Tuh, makanya
makanya kalau misalnya kalian punya circle juga, kalau ada orang yang mau mendekat gak apa-apa teman-teman, terima aja. Itu tuh bukan berarti mau merusak circle kalian kok, itu tandanya kita mau bersosialisasi dengan siapa aja. Betul. Tuh, itu yang aku lakukan selama sekolah. Jadi itu Punya. cerita semasa sekolah ini menyenangkan. Enggak sih, aku gak punya circle, aku masuk kemana-mana. Jadi cerita semasa sekolah ini wah kalau diceritain sih secara lengkapnya kayaknya sampai tahun depan pun gak bakalan habis ya. Iya, Ini betul. banyak banget. Jadi sepertinya sudah dipotong dulu. Nih, ngebahas tentang circle. Nah, teman-teman nanti, boleh nih teman-teman circle-nya buat kasih tahu bahwasannya ada Tahap Jabar, ada program cerita sekolahku. Teman-teman bisa datang ke sini, circle-nya juga bisa. Circle-nya dibawa ke sini Yap. juga. Jadi nanti kalian sama teman-teman circle kalian bisa cerita-cerita di sini, di sharing ke semua Iya. orang yang nonton di sini. Jadi yang mengalami keseruan circle kalian, Ya, yang betul kalian banget. kita juga bisa ikut merasakan. Gitu. Ya, info aja langsung DM ya. Ya, langsung hit Dan DM aja. waktunya kapan sih kira-kira? Waktunya kapan? Kita akan ngadain segmen cerita sekolahku setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, itu Iya. bakal beda-beda teman-teman. Kalau misalnya hari Selasa, kita kayaknya bakal ngobrol santai. General, ya. General aja. Nanti flow ya. Iya, kalau misalkan hari Selasa, itu kita bakal ngomongin seputar romansa cinta sekolah. Rabu-rabu. Oh iya, Rabu. Iya, Rabu. Oh my god, I'm so Iya. sorry guys. Kalau Rabu tuh kalau misalkan Kamis karena malam Jumat kita bakal ngomongin yang serem-serem. Serem-serem. Jadi siapkanlah kalian. Oh, apa tuh? Mau dong bawa komunitas bisa nggak? Boleh banget. teman-teman. Nah, Bisa jadi banget. kalau kali ini kan mungkin segmennya kita akan cerita sekolahku ya. Betul. Yo, tapi itu bukan cuma seputar sekolah. Kita itu adalah sebuah community hub yang menampung Betul. teman-teman semua yang punya komunitas atau yang punya hobi di bidang tertentu gitu. Jadi Iya. kalau misalnya punya komunitas boleh hit DM juga. Nanti kita bakal bawa kalian ke sini. Gitu. Dan tayangnya di mana nih? Kayaknya ada di YouTube, ada di TikTok juga gitu. Iya, so stay tune aja ya karena bakal banyak keseruan lainnya. Tetap menjadi loyal audiens kita. Loyal audiens kita. Siapa tahu nanti dapat hadiah? Kita belum sebut nih. Apa Kita tuh? tuh punya nama Oh, iya, Safaa, punya nama sapaan. Safaa. Jadi nanti kalau misalnya dengar kita jawab apa? Manggilnya apa nih? Kita manggilnya Yo Friends. Yo Friends. Jadi Yo Friends jangan kemana-mana, tetap saksikan kita terus. Mau dong hadiahnya, Kak? Ya boleh, Ya, jadi harus jadi loyal Yo Friends. Ya. Gitu, teman. So, Youth Friends, karena Hey. kita udah ada di segmen terakhir. Segmen terakhir. Dan ini tentunya menjadi sebuah awal dan juga teman-teman harus nonton deh nanti ya. Ya, sumpah. Ini adalah langkah awal dari sebuah segmen yang sepertinya bakal seru banget. Kita bakal ketemu banyak orang yang menarik, bakal dapat cerita-cerita juga yang luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup dari admin boleh di drop si medsosnya dari itu. Betul, medsos-medsosnya ada apa aja tuh kakak Ya. admin? Langsung aja follow Instagramnya, Follow juga TikToknya dan subscribe. YouTube-nya, like, comment, follow, subscribe, Share share. juga, share ya jangan lupa. Barangkali teman-teman kalian ternyata cerita sekolahnya dar-der-dor banget, jadi Yap. langsung aja. Atau nanti mungkin kita di Instagram boleh kali ya, Yap. ada form buat ngisi cerita-cerita gokil kalian di sekolah Boleh. kan? Boleh. Dan juga mungkin nanti di sini kita kasih forms kecil kali ya, Iya, buat betul. buat teman-teman langsung siapa tahu nggak berani langsung di chat kan. Iya, langsung aja kita kasih form aja, jadi biar tetap anonimus gitu ya konsepnya. Oke, aduh gak kerasa nih udah 1 jam lebih kita ngobrol Yap. tentang sekolah. Yap. Gila, seru banget. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke, Youth Friends, aku Adam. Dan aku Udin, sampai jumpa di segmen selanjutnya. See you, Youth Friends.